Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 126. Di pintu masuk KTV, pria bertato naga, Ned, berjalan dengan sekelompok pria di belakangnya. Sial, aku tidak pernah begitu marah sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini, sampai aku bisa membalas dendam dengan puas. Ned mengatupkan giginya, ekspresinya berbau ancaman. Kemarahan dalam dirinya terus menyala dengan ganas. Bos, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Salah satu bawahannya tergagap, setelah memikirkan masalah itu. Apakah kamu tidak mendengar, apa yang Dan Jamison katakan? Bahkan, Tuan Muda Clark, tidak akan berani untuk memprovokasi orang itu. Tahukah kamu, Dan Jamison adalah petarung terbaik di keluarga Clark. Bawahan itu melanjutkan, tapi, lihat apa yang terjadi. Dia membungkuk dan merendahkan diri di depan Jack White. Dia juga memotong tangan saudara iparnya, tanpa ragu-ragu. Secercah keraguan-raguan melintas di wajah Ned, ketika dia mendengar perkataan bawahannya. Namun, senyum dengan cepat menghiasi wajahnya saat dia berkata, "Huff, kenapa kita harus takut padanya? Kita tidak perlu meringkuk ketakutan, hanya karena mereka melakukannya. Apa itu bangsawan? Itu hanyalah gelar yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Siapa mereka, jika dibandingkan dengan kita, klan Dewa Naga?" Bos benar, bawahan lain menimpali dengan nada kejam. Tidak mungkin kita akan membiarkan masalah ini. Bukan sesuatu yang baik, jika kita mengabaikan masalah ini. Apakah para bangsawan itu berpikir merekalah yang terbaik? Apakah mereka memiliki lebih banyak orang daripada kita? Pada titik ini, dia berhenti sebentar sebelum dia menambahkan, selain itu, rumor mengatakan bahwa Dan Jamison mampu mengalahkan beberapa ratus orang sendirian. Kita hanya mendengar desas-desus dari orang lain, tetapi aku belum pernah melihatnya beraksi dengan mata kepalaku sendiri. Jadi, siapa yang tahu, apakah dia mampu menjatuhkan beberapa lusin orang sendirian? Legendanya semakin menggelikan, seiring tersebarnya kabar dari mulut ke mulut. Itu benar. Yang dimiliki bangsawan hanyalah uang. Mereka tidak bisa mengalahkan kita, dengan jumlah banyak orang dalam hal tenaga kerja. Mereka hanya menggunakan kekuatan uang mereka, ketika mereka bertarung, dengan menyewa pengawal yang kuat. Berbeda dengan kita memiliki banyak orang. Jika kita semua mengeroyok orang itu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Bawahan lain melangkah maju, wajahnya ungu dengan memar dan hidung bengkak. Kamu benar, hentikan semua omong kosong yang tidak berguna ini. Aku akan meminta bantuan dari Master Howard. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ned menganggukkan kepalanya. Dengan seringai di wajahnya, dia berkomentar, istri bajingan kecil itu memiliki sosok yang luar biasa. Lebih penting lagi, dia adalah makhluk yang sangat menarik. Bos, kurasa wanita itu adalah Selena Taylor, yang diam-diam dijuluki Ratu Kecantikan dari Eastfield, di antara tuan muda kaya di sini. Tidakkah kamu akan menyinggung keluarga Taylor, jika kamu melakukan sesuatu padanya? Seorang bawahan mengungkapkan kekhawatirannya, setelah merenungkan masalah itu untuk sementara waktu, dahinya sedikit berkerut. Memangnya siapa dia? Tidak masalah sama sekali. Aku pernah mendengar, wanita ini telah dikeluarkan dari keluarga Taylor 5 tahun yang lalu. Selama aku hanya bermain-main dan tidak membunuhnya, keluarga Taylor tidak akan berani memprovokasi Tuan Howard. Lagi pula, aku juga pernah mendengar, sepupunya menentangnya, dan dia tidak bisa mendapatkan satu pekerjaan pun. Tidak akan ada masalah, selama dia tidak mati. Semakin dia membicarakannya, semakin Ned merasa ada daya pikat yang tak tertahankan dari Selena, yang tidak dapat ditemukan pada wanita lain. Itu adalah daya pikat seorang wanita dewasa. Benarkah? Kalau begitu, tidak akan ada masalah. Ayo, kita temui Master Howard sekarang. Bawahan itu tersenyum jahat, ketika dia mendengar perkataan Ned. Bos, bisakah kita menonton, sambil bersenang-senang dengan wanita itu? Aku ingin melihat penampilan Ratu Kecantikan dari Eastfield ini, ketika dia sedang didominasi olehmu. Tidak masalah, itu bukan masalah besar. Aku akan membiarkan kalian semua melihat, betapa hebatnya aku. Ned tertawa terbahak-bahak, dan membawa anak buahnya untuk menemui Master Howard. Tuan Howard memiliki pengaruh yang luar biasa di kota ini. Dia adalah pemilik banyak tempat hiburan, dan beberapa pinjol ilegal. Tidak sulit sama sekali,
untuk mencari tahu di mana Selena tinggal. Bab 127. Jack, ada yang tidak beres. Pada saat ini, Selena tampak seolah-olah dia akhirnya memikirkan sesuatu. Dia menepuk bahu Jack dari belakang. Tunggu, berhenti sebentar. Jack segera menghentikan skuter listriknya dan menarik Selena ke sampingnya. Apa ada yang salah? Dan Jamisan adalah petarung yang hebat, namun, dia tidak memberikan sedikit pun perlawanan kepadamu. Dia langsung meminta maaf padamu begitu saja. Dia juga memberitahu Tuan Mayer bahwa, kamu adalah seseorang yang bahkan Tuan Muda Clark tidak bisa memprovokasi. Mengapa? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Selena, raut wajahnya berubah menjadi kerutan yang mencurigakan. Jack tersenyum masam setelah mendengar itu. Aku bukanlah siapa-siapa. Dan Jamisan pernah bertarung denganku sebelumnya, meskipun itu bukan pertarungan yang hebat. Kami pernah mengadakan kompetisi adu panco, untuk menguji kekuatan di antara kami berdua. Dia kehilangan dan memotong jarinya sendiri, karena dia kalah adu panco denganku. Kekuatannya tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan kekuatanku. Aku harus mengakui, orang itu adalah pria sejati. Itulah sebabnya, Tuan Muda Clark takut kepadaku. Di sini, Jack berhenti sebentar sebelum melanjutkan, pikirkan tentang itu. Bahkan, petarung terbaik keluarga Clark tidak bisa mengalahkanku. Bukankah akan sangat wajar, jika Tuan Muda Clark takut kepadaku? Jika dia masih berani membuat masalah denganku, aku akan melenyapkan dia begitu saja. Aku punya kekuatan untuk melakukannya. Adu panco. Selena memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir, suaminya akan menggunakan metode seperti itu, untuk membuktikan kekuatannya kepada orang lain. Benar, aku pergi begitu saja, setelah dia kalah dariku. Aku tidak pernah berharap, orang itu benar-benar memotong jarinya. Jadi, fakta bahwa aku tidak membunuh Mayer malam ini, bisa dianggap sebagai tindakan belas kasihan untuk menjaga martabatnya. Jack menyeringai saat dia berbicara. Kamu luar biasa, Jack. Selena menatap wajah gagah suaminya. Dia kemudian berkomentar, laki-laki itu adalah pria sejati, tetapi sayang sekali, dia mengikuti tuan yang salah. Ken jelas merupakan salah satu orang terburuk yang pernah aku kenal. Dia tidak begitu buruk sebelumnya, tetapi, aku sekarang menyadari, pria itu adalah seorang monster, setelah dia mencoba menghancurkan rumah kita dengan para premannya. Jack terkekeh. Sekarang, apakah kamu merasa, telah menemukan diriku sebagai suami yang luar biasa? Seringai di wajahnya tidak pernah hilang. Perlahan, bibir merah Selena yang menawan menarik perhatiannya. Sayang, kenapa kita tidak ingin menambah anak lagi? Dia berkata, aku sangat mabuk malam itu, ketika 5 tahun yang lalu. Aku hampir tidak mengingat apa yang terjadi. Yang aku ingat hanyalah, kamu memprakarsai hubungan suami istri kita. Pipi Selena langsung merona merah. Jangan membicarakannya lagi, itu sangat memalukan. Aku marah pada kakekku saat itu, karena dia menikahkanku dengan seseorang yang tidak aku kenal. Tentu, itu pernikahan palsu, tetapi, tindakan kita adalah bukti pernikahan yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa menerimanya? Selena Taylor hanya berpura-pura menikah. Maaf. Aku juga ingin menyelamatkan ibuku waktu itu. Aku tidak punya pilihan, selain melakukan itu. Jack menghela napas perlahan. Jangan khawatir, Selena. Pernikahan kita 5 tahun yang lalu, memang sangat disesalkan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku bisa mengerti. Jangan khawatir, aku akan mengadakan pernikahan akbar lagi untukmu. Dia menekan bibirnya. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Di sini, dia memikirkan sesuatu yang lain, lalu berkata. Ulang tahun kakek yang ke-70 sudah dekat, katanya, mengerutkan kening. Ibuku juga bersikeras untuk memberikan hadiah kepada kakek. Kita akan mendapat masalah besar, jika kamu tidak bisa membayar uang sebanyak yang telah kamu janjikan. Lagi pula, kamu baru saja memulai pekerjaanmu, dan gajimu mungkin akan didapat setelah beberapa hari. Sepertinya, kita tidak akan bisa mendapatkan uang tepat waktu, untuk pesta ulang tahun kakek. Jangan khawatir, sayang. Tidak masalah, aku akan bisa mendapatkan uangnya. Apa? Kalian semua dipukuli. Seorang lelaki tua berdiri di sebuah villa, seberkas rambut putih menghiasi kepalanya. Dia menatap pria bertato di depannya. Siapa orang itu? Siapa yang berani memukuli anak buahku? Apakah dia punya keinginan mati?
Bab 128. Ya, Tuan. Pang itu mempunyai kemampuan bertarung yang cukup bagus. Kami tidak bisa mengalahkannya, karena kami memiliki terlalu sedikit orang bersama kami. Ned segera menggerutu, Tuan Howard, bajingan itu praktis telah meludahi nama besar Anda. Kami sudah mengatakan kepadanya, kami adalah anak buah Tuan Howard. Namun, dia mengatakan kepada kami, Anda hanyalah sampah. Bajingan itu. Dia berani meremehkanku, Tuan Howard yang hebat. Ini adalah pertama kalinya, Master Howard merasa diremehkan. Dia sangat marah, sehingga dia hampir memuntahkan darah. Dia telah menggunakan tinjunya untuk menaklukkan tahta yang dia duduki hari ini. Klan Dewa Naga bisa dianggap sebagai salah satu klan paling menonjol di kota Eastfield. Memang, mereka tidak berada di puncak rantai makanan, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan sembarangan. Organisasi bawah tanah ini biasanya tidak ikut campur dalam urusan apapun yang berkaitan dengan para bangsawan. Mereka tidak ingin menimbulkan perkelahian yang tidak perlu. Itulah sebabnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan, ngomong-ngomong, apakah bajingan itu seorang bangsawan? Jangan khawatir, dia bukanlah seorang bangsawan. Pang ini hanyalah seorang prajurit dan seorang dokter hewan. Dengan kata lain, dia adalah orang yang impulsif, tipe orang yang suka menempelkan hidungnya di tempat-tempat sembarangan. Banyak dokter hewan akhir-akhir ini, tambah Ned. Master Howard tidak repot-repot bertanya tentang seluruh situasinya. Dia sudah memutuskan, Pang itu harus mati setelah memanggilnya sampah. Dia memikirkannya sebentar, lalu bertanya, berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Aku akan meminta Scar untuk membawa anak buahnya bersamamu. 50-an, kurasa. Alis Ned berkerut, dia kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. 50 adalah angka yang terlalu kecil, dan bajingan itu terlalu kuat. Kami membutuhkan setidaknya 200 orang, dan kami membutuhkan mereka dengan membawa senjata. 200 orang. Master Howard terkejut dengan angka yang dimintanya. Dia tidak pernah menduga, Pang ini akan begitu terampil. Itu benar, saya sudah mendengar, Pang ini telah bertugas di ketentaraan selama 5 tahun. Dia telah berkali-kali melawan kematian, dan tentu saja, dia sangat terampil. Saya mengerti jika kita tidak dapat membawa banyak orang, komentar Ned. 100 orang seharusnya sudah cukup. Tapi, aku hanya mencoba untuk mencegah skenario terburuknya. Baiklah kalau begitu. Master Howard mengangguk, tatapannya beralih kepada seorang pria di sisinya. Ada bekas luka yang mengerikan di wajah pria itu. Scar, bawa anak buahmu dan persenjatai mereka, katanya dingin. Kamu berada di bawah komando Ned untuk operasi ini. Ya, Tuan. Pria berwajah bekas luka itu tidak membuang waktu untuk basa-basi, dia segera menyiapkan anak buahnya dan pergi bersama Ned. Saat itu, Kylie sudah lama tertidur pulas. Sementara itu, Fiona dan yang lainnya berada di taman, merasa sangat cemas menunggu Jack dan Selena kembali. Joan, yang berada di samping Fiona, mengamati ekspresi wanita itu. Fiona, tolong jangan marah, katanya lembut. Putraku tidak dalam masalah apapun, aku yakin itu. Dia tidak segegabah itu. Fiona meludah ke tanah. Jangan hanya memanggilku Fiona, seolah-olah kita adalah teman. Putramu berkelahi dengan pengawal keluarga Drake. Apakah itu tidak menyebabkan masalah? Kami melihat semuanya sendiri. Dia terlibat dalam masalah besar, tapi, jangan seret kami ke dalamnya. Sena segera membusungkan dadanya juga. Itu benar, Selena bahkan menelepon kami di sore hari, meminta Bibi Fiona memberinya $300.000 untuk makan malam. Dia berkomentar dengan nada menggurui. Apakah mungkin, dia membutuhkan uang $300.000, hanya untuk mentraktir rekan-rekannya makan malam? Jelas, Jack telah membuat dirinya tenggelam dalam masalah besar. Bab 129. Kening Ben berkerut. Sudah larut malam, tapi Jack dan Selena belum kembali. Mungkinkah dia diculik dan tidak bisa pulang? $300.000 tidaklah cukup untuk mengkompensasi keluarga Drake. Akan menjadi masalah besar, meskipun dia hanya memukuli pengawal. Bagaimanapun, mereka masih bagian dari keluarga Drake. Tidak, tidak mungkin. Joan menjadi lebih khawatir ketika dia mendengar pernyataan Ben. Dia mondar-mandir dengan cemas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Jack dan Selena belum kembali, meskipun sudah larut malam. Apakah sesuatu telah terjadi pada mereka?
Itu adalah pengawal keluarga Drake, bukan pengawal biasa. $300.000 seharusnya kompensasi yang cukup, jika mereka hanyalah pengawal biasa. Tetapi, ini adalah pengawal keluarga Drake, tidak ada yang pasti, apakah mereka akan mau menerima kompensasi sekecil itu. Aku sangat khawatir, karena Selena juga belum kembali. Apakah Selena juga diambil? Apa yang harus kita lakukan, jika mereka meminta uang tebusan? Andrew merokok di samping mereka, jantungnya mulai berdebar, khawatir akan keselamatan putrinya. Uang tebusan. Jika mereka meminta uang tebusan, kita hanya akan menyelamatkan putri kita. Si brengsek itu tidak bisa berbuat apa-apa, selain menimbulkan masalah. Tentu saja, aku tidak akan menggunakan uangku untuk membayar kesalahannya. Fiona berkata, terengah-engah. Fiona, tolong jangan katakan itu, Jack adalah ayah Kylie. Selain itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk putrimu tanpa ragu-ragu. Kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkannya mati. Joan takut keluarga Clark akan membunuh Jack karena mereka marah atas kejadian tempo hari. Jadi, dia memohon kepada Fiona, sebanyak yang dia bisa. Dia yang memintanya, bukan? Sangat jelas bahwa, Nonatanya hanya menggodanya, ketika dia tidak membiarkannya masuk. Dia bisa saja berbalik dan pulang ke rumah, kan? Kurasa, dia sudah gila karena keserakahan. Berani menyerbu langsung ke tanah keluarga Drex. Dan, ketika pengawal mereka mencoba menghentikannya, dia memukuli mereka. Bukankah dia yang memintanya? Sena berkata sebelum Fiona bisa menjawab, tangannya terlipat di depan dada. Ya, persis seperti itu kejadiannya. Dia yang memintanya sendiri. Fiona menganggukkan kepalanya. Dia didorong ke dalam masalah ini olehmu. Joan hampir menangis. Dia tidak akan begitu putus asa untuk mendapatkan uang, jika bukan karena kamu. Dia harus memberikan $10 juta kepadamu, saat ulang tahun ke-70 kakek Taylor, dan baru setelah itu, kamu akan mengakui dia sebagai menantu, bukan? Konyol, tentu saja dia akan bertindak begitu berani. Bentaknya, nada suaranya meneteskan kebencian. Dia sangat membutuhkan uang, karena dia menginginkan pengakuanmu. Dia menginginkan restumu. Persetan, apa aku peduli dengan semua itu? Emosi Fiona melonjak. Putramu yang brengsek itu, yang telah memukuli anak buah Drex, dan kamu berani menyalahkanku. Apakah aku menyuruhnya untuk memukuli orang lain? Mengapa kamu membuat tuduhan sembarangan seperti itu? Tidak bisakah kamu melihat, siapa yang salah di sini? Apapun itu bukan salah ibuku. Ben menimpali. Bahkan, jika Nonatanya tidak membohonginya, dia harus menunggu setidaknya sebulan lagi, sebelum dia mendapatkan gaji bulan pertamanya, bukan? Dan, ulang tahun kakekku akan diadakan 3 minggu lagi. Apakah dia bisa tetap memenuhi janjinya? Lagi pula, gajinya $20 juta per bulan, bukan $30 juta. Dia butuh $30 juta untuk memenuhi janjinya kepada kakek. Aku tidak peduli. Jika sesuatu terjadi pada anakku, dan jika kamu tidak menyelamatkannya, meskipun jika kamu punya uang untuk melakukannya, aku akan membunuhmu. Joan menatap lurus ke arah Fiona, keganasan di matanya menakutkan. Fiona terhuyung mundur karena shock. Sungguh jalang yang gila, dia terengah-engah. Membuat tuduhan tak berdasar seperti itu, dan dia berani mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Putramu tidak menyebabkan apa-apa, selain rasa sakit bagi keluarga kami, selama 5 tahun terakhir. Setiap hari selama 5 tahun terakhir. Dan kamu berani mengatakan sesuatu seperti itu kepadaku. Bab 130. Kepanikan mencengkeram dada Joan, dan kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Jack telah melakukan segalanya untuknya. Dia hanya menyetujui pernikahan palsu ini, dan menggantikan Ivan wajib militer, karena Jack ingin Joan menerima perawatan medis yang layak. Dia tidak mengetahui semua kejadian itu, ketika dia sedang berada di ranjang rumah sakit. Baru setelah dia keluar dari rumah sakit, dokter menyerahkan surat dari Jack kepadanya. Barulah pada saat itu, dia mengetahui seluruh situasinya. Selama 5 tahun ini, dia selalu dilanda kekhawatiran, dia takut Jack akan mati di medan perang. Banyak orang juga mengatakan kepadanya, putranya telah meninggal di medan perang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan hanya bisa menunggu selama bertahun-tahun. Dia hanya bisa berdoa untuk putranya, sambil menunggu dia kembali. Pada saat ini,
mereka mendengar deru pelan skuter listrik yang mendekat. Jack dan Selena berada di atas skuter listriknya, akhirnya pulang juga. Mereka memarkir kendaraan di dalam taman. Jack, kamu baik-baik saja. Kudengar kamu memukuli pengawal keluarga Drake, benarkah itu? Joan segera berlari ke depan dan bertanya pada Jack, diliputi kekhawatiran. Oh, aku memang memukuli mereka, tapi jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Jack tersenyum ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh. Lihat, lihat. Dia sendiri yang mengakuinya. Bagaimana dia bisa baik-baik saja, setelah memukuli pengawal keluarga Drake? Ya, benar. Kamu tidak melakukan apa-apa, selain menyeret keluarga kami ke dalam masalah bersamamu, selama 5 tahun terakhir, Jack. Aku sarankan kamu pergi dari sini sekarang juga. Bagaimana semuanya bisa baik-baik saja, setelah kamu memprovokasi keluarga Drake? Sena menatap Jack dengan tatapan menghina. Kamu sudah dewasa, tapi kamu tidak tahu apa yang kamu bisa dan tidak bisa lakukan. Kamu bahkan membuat Selena membantumu memeras $300.000 dari ibunya. Itu uang tebusan, bukan? Syukurlah, Bibi Fiona cukup pintar untuk tidak memberikan kepadanya. Kalau tidak, uang itu akan sia-sia. Jack tidak bisa menahan diri, untuk tidak tersenyum miris pada sikap Sena yang merendahkan. Sekarang, aku mengerti mengapa Selena tidak begitu menyukaimu. Kamu terlalu banyak bicara, untuk seseorang yang merupakan orang luar di dalam keluarga ini. Mengapa kamu begitu peduli dengan masalah internal keluarga kami, padahal kamu hanya pacar Ben? Kamu. Sena sangat marah, sehingga dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana membalas ucapan Jack. Huff, Jack White, apakah kamu mencoba memberontak? Fiona meletakkan kedua tangan di pinggangnya. Aku masih belum mengakui kamu sebagai menantuku. Kamu juga orang luar di sini, tahukah kamu? Sena telah bersama putraku, selama 2 tahun ini. Dia praktis tunangannya, dan dia sudah menjadi menantu perempuanku. Dia bukan orang luar bagiku. Betul sekali. Sena segera mengangkat dagunya, ketika Fiona berbicara untuknya, kepercayaan dirinya kembali membara. Bahkan, jika Paman Andrew dan Bibi Fiona belum mengakui aku praktis adalah hati dan jiwa Ben. Selain itu, Ben dan aku tidak jauh dari pernikahan. Juga, Ben akan kaya jika bukan karena kamu, dan aku tidak perlu menderita seperti ini. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua berhasil membuat keluarga Drake melepaskanmu? Aku pikir, kamu memberikan beberapa $100.000 itu kepada mereka terlebih dahulu, jadi, mereka membiarkanmu kembali untuk mengambil lebih banyak uang, kan? Bahkan, jika mereka meminta uang itu, aku tidak akan pernah memberikan 1 sen pun, untuk mengkompensasi kerugian para pengawal itu. Tidak untuk sampah sepertimu. Fiona memperhatikan Jack berdiri terpaku di tempatnya, benar-benar terdiam. Dia segera membawa tas bagasi besar, dan menyodorkan kepada Jack. Aku baru saja membeli tas ini, anggap saja sebagai hadiah terakhir untukmu. Ambil dan pergi, semakin jauh semakin baik. Kamu mungkin masih bisa hidup, jika keluarga Drake tidak bisa menemukanmu. Berpikir sejenak, dia kemudian menambahkan, oh, dan bawa ibumu bersamamu juga. Dia juga orang luar di keluarga kita. Bu, apa yang sedang kamu bicarakan? Selena tidak tahan lagi, setelah menonton seluruh peristiwa di depannya. Dia melangkah maju dan menyambar tas besar itu. Jack memang memukuli pengawal keluarga Drake, tapi serius, semuanya baik-baik saja. Nona Tanya tidak hanya mengizinkannya untuk terus bekerja besok, tapi dia bahkan mengatur villa pribadi untuknya, di dalam mansion keluarga Drake. Dia bisa beristirahat di sana selama jam istirahatnya, dan dia bisa tinggal di sana, jika dia tidak ingin pulang ke rumah. Itu, mustahil. Kamu berbohong, kan? Dia memukuli pengawal keluarga Drake, bagaimana semuanya bisa baik-baik saja? Fiona benar-benar terkejut, ekspresi tercengang tertulis di wajahnya.